teman-teman, perkenalkan nama saya Chelsea Aristania Biot dengan NIM 250101034. Saya merupakan mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Manado yang mengambil program studi Pendidikan Agama Kristen kelas D. Sebagai anak muda Indonesia, apalagi yang mempunyai darah Manado, pastinya orang punya mimpi yang besar untuk negara dan daerah kita tercinta. Pengen lihat Indonesia maju, Manado makin baik, dan kita semua hidup sejahtera, tapi bingung dengan cara bagaimana. Nah, orang bisa mencontohkan atau melakukan hal kecil dari buah roh yang akan orang bahas. Tapi for your information guys, kalau kali ini kita akan membawakan materi dengan gabungan bahasa antara bahasa Indonesia dengan bahasa Manado. Karena seperti yang telah ketahui bersama bahwa Indonesia itu mempunyai berbagai macam ragam budaya. Dan kita sebagai orang Manado ingin memperkenalkan Muni dengan bahasa Jatoran, yaitu bahasa Manado. Teman-teman, seperti yang telah ketahui bersama bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa. Ideologi artinya dasar dari semua aktivitas dan tindakan orang sehari-hari. Nah, makanya itu, orang harus berperilaku sesuai dengan ideologi Pancasila, terutama sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah teman-teman, untuk menuntun orang di pembelajaran kali ini, orang boleh lihat nilai-nilai kekristenan di Galatia 5 ayat 22-23 yang isinya adalah buah roh. Buah roh apa saja? Yap, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke, orang mulai dari yang pertama, yaitu kasih. Dengan kasih, orang bisa bersatu padu, hilangkan diskriminasi, dan bangun masyarakat yang inklusif. Ingat, orang semua bersaudara. Contohnya, jadi relawan dadakan. Misalnya, membersihkan sampah yang ada di sekitar rumah. Apalagi saat ini Manado sering hujan. Nah, melalui aksi kecil ini, orang bisa hidup sehat sama-sama dan terhindar dari sampah yang berserakan. Yang kedua ada sukacita. Dengan sukacita, orang bisa hadapi tantangan dengan optimis, bangkit dari keterpurukan, dan terus berkarya demi kemajuan bangsa. Ingat, hidup itu indah. Contohnya, orang posting foto-foto yang indah di media sosial. Ini dapat meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia dan menarik para wisata mancanegara yang berguna untuk meningkatkan pendapatan daerah. Yang ketiga ada damai sejahtera. Dengan damai sejahtera, orang bisa hidup berdampingan dengan rukun, saling menghormati perbedaan, dan membangun toleransi antar umat beragama. Contohnya, ketika orang main medsos, hindari menyebarkan berita hoax, hindari komentar provokatif, dan laporkan akun yang menyebarkan kebencian. Yang keempat ada kesabaran. Dengan kesabaran, orang bisa melewati masa-masa sulit, tidak mudah terpancing emosi, dan tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Ingat, hasil itu tidak mengkhianati usaha. Contohnya, antri kalau buat KTP atau sedang mengurus sesuatu. Sabar kalau orang mengurus sesuatu, itu bikin orang terhindar dari konflik dan tidak terjadi perpecahan tentunya. Yang kelima ada kemurahan. Dengan kemurahan, orang bisa mengurangi kesenjangan sosial, membantu sesama yang membutuhkan, dan membangun masyarakat yang peduli. Contohnya, menyumbangkan pakaian layak pakai untuk korban banjir. Apalagi orang boleh lihat di Aceh sementara banjir, nah orang boleh ikut serta dalam gerakan kemanusiaan. Yang keenam ada kebaikan. Dengan kebaikan, orang bisa memberantas korupsi, menegakkan hukum, dan membangun pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa. Contohnya, tidak korupsi, bahkan tidak menipu. Kalau kita sudah dipercayakan untuk bertanggung jawab, pastinya kita tidak akan korupsi, baik itu waktu maupun materi. Yang ketujuh ada kesetiaan. Dengan kesetiaan, orang bisa membangun kepercayaan antar warga negara, menjaga persekutuan dan kesatuan bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Contohnya, orang setia kepada keluarga, menjaga nyambung baik keluarga, dan memenuhi janji kepada keluarga. Apalagi kalau di dunia perkuliahan itu kebanyakan anak rantau.
Jadi, pastikan kalau orang setia kepada keluarga dan menjaga nama baik keluarga. Yang kedelapan ada kelemah lembutan. Dengan kelemah lembutan, orang bisa menghargai perbedaan pendapat, menghindari perdebatan, dan membangun dialog yang konstruktif. Contohnya, di media sosial. Pasti semua main media sosial sekarang. Maka dari itu, orang harus berkomentar dengan sopan, tidak menghina orang lain, dan menghindari ujaran kebencian. Yang kesembilan atau yang terakhir ada penguasaan diri. Dengan penguasaan diri, orang bisa menghindari korupsi, penyalahgunaan narkoba, dan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Contohnya, orang mengatur waktu belajar dan bermain, menghindari kecanduan game online, dan tidak boros dalam berbelanja. Nah teman-teman, semua nilai-nilai ini saling berkaitan dan saling memperkuat. Jadi, mari orang praktikkan dalam kehidupan orang sehari-hari, mulai dari hal-hal kecil untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, adil, makmur, dan sejahtera. Jangan lupa, Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom!